Nah, pasal 7 ini sebagaimana itu sudah dibacakan tadi, ini adalah pasal pertama yang diubah waktu reformasi tahun 99. Nah, jadi nggak banyak pasal yang diubah pada tahun 99 itu, salah satunya ini pasal mengenai pembatasan masa jabatan ini. Jadi yang tadinya hanya dikatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali, ya kan, untuk 5 tahun berikutnya. Nah, itu ditambahin dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Lalu ada kalimat, ya, dalam jabatan yang sama, maksudnya presiden ya tetap presiden untuk yang ketiga, nggak bisa lagi, nah, gitu. Kecuali kalau nggak malu ya turun pangkat jadi wakil naik, itu bisa aja. Tapi kan dari segi etika nggak baik, ya kan, tidak. Itu termasuk perbuatan tercela itu. Dan perbuatan tercela itu nanti dibahas di pasal 2, pasal 7B, pasal 7A, itu salah satu alasan untuk memberhentikan presiden. Jadi kalau presiden melakukan perbuatan tercela ya nggak boleh, gitu loh. Nah, jadi dalam jabatan yang sama, ya, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Nah, ada kata-kata hanya. Nah, ada kata hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya hanya. Jarang-jarang ada kalimat di Undang-Undang Dasar, di pasal undang-undang sekalipun ada kata hanya. Saking ingin menegaskan bahwa periode kepresidenan itu hanya 2 periode. Ada kata hanya, dan ini jadi amanat pokok yang paling penting dari reformasi tahun 99 itu ialah ini, gitu loh. Jadi kalau ini hilang, ya jadi jantung reformasi ya hilang, gitu. Nah, jadi kita tidak boleh main-main di dalam wacana-wacana yang terkait dengan constitutional rules, apalagi substansi yang termasuk sangat fundamental seperti pasal 7 ini. Ya, bahkan tadi saya katakan dirumuskan dengan kata hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, gitu. Jadi ini pembatasan. Karena di zaman sebelumnya, zaman Orde Baru, itu kan hanya dikatakan dapat dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya. Ya, jadi terus-menerus sampai 30 tahun. Bahkan 32 tahun. Nah, pemilunya ada, kemudian pilpres di pemilihan presiden di MPR-nya ada, 5 tahun sekali rutin gitu, tapi tidak ada pembatasan. Jadi ada demokrasi tapi tidak ada pergiliran kekuasaan. Nah, itu sama aja bohong. Jadi demokrasinya hanya formalistik di permukaan. Esensi dari demokrasi itu salah satunya adalah kekuasaan itu dipergilirkan. Ya, seperti dalam Al-Quran dikatakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergilirkan di antara umat manusia. Nah, kalau tidak dipergilirkan terus-menerus, lalu demokrasi dibungkus sebagai formalisme, ya kan? Ya, nggak ada gunanya demokrasi. Demokrasi tanpa pembatasan kekuasaan bukan demokrasi. Esensi demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat yang menentukan, tapi maksudnya itu untuk melawan ke hukum besinya kekuasaan. Kekuasaan itu hukum besinya absolute power, ya, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Nah, begitu kata Lord Acton. Kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang. Cenderung. Jadi
hawa nafsu asli alamiah dari kekuasaan itu sewenang-wenang. Nah, apalagi kalau tidak ada kontrol, kesewenang-wenangan menjadi absolut dan ya, absolute power corrupts absolutely. Sewenang-wenangnya menjadi berlebihan dan menjadi absolut juga. Nah, untuk melawan ini, melawan hukum besinya kekuasaan, itu harus ada pergantian dan pergiliran. Maka dibuatlah mekanisme. Jadi demokrasi itu maksudnya untuk itu. Tujuan pokoknya bukan itu, bukan sekedar formalisme. Oh, rakyat berdaulat, oh, rakyat yang menentukan. Ya, rakyat itu esensinya dia yang menentukan, tapi caranya bagaimana? Nah, kalau caranya itu tidak ada pergiliran, tidak dimungkinkan ada pergantian, ya bukan demokrasi namanya. Gitu kira-kira. Nah, maka saudara-saudara, ketentuan mengenai 2 periode ini mutlak sudah diatur dalam konstitusi sebagai amanat reformasi. Ini ya apa namanya harus dijaga. Ya, apalagi kita ini sebagai negara baru secara kuantitatif kita ini berdemokrasi. Maka kita kalau menyebut dari segi kuantitas, Indonesia ini negara kuantitas demokrasi atau kuantitas pemilih rakyat berdaulatnya itu nomor 3 di dunia. Nomor 1 India dengan penduduk terbesar, kedua sesudah China, tapi China kan tidak pakai pemilu, tidak pakai demokrasi. Nah, India nomor 1, nomor 2 Amerika Serikat sesuai dengan jumlah penduduknya. Nomor 3 Indonesia sesuai dengan jumlah penduduknya. Maka sering dikatakan Indonesia adalah the third largest democracy in the world. Third largest. Nomor 3 terbesar, artinya kuantitasnya. Tapi dari segi kualitasnya, kualitas indeks demokrasi kita kualitasnya 164. Jadi lembaga-lembaga survei kayak PEW Research, Gallup, kemudian di Economist, apalagi banyak itu lembaga-lembaga survei internasional yang membuat indeks demokrasi, ya, maka rata-rata kita ini ya di atas 160-an. Nah, jadi sampai tahun 2019 masih 2020 164 nomor kita. Jadi masih jauh. Dari segi kualitas masih sangat jauh. Kita ini nomor 3 dari segi kuantitas. Nah, maka kita tidak boleh membuat keputusan-keputusan yang memperburuk kualitas demokrasi kita. Ini harus kita jaga. Nah, apakah kecenderungan untuk 3 periode bertambah 4 periode itu sesuatu yang aneh? Enggak juga. Jadi saya menganggap saudara-saudara sekalian nggak perlu juga terlalu terlalu berlebih-lebihan, baik bersikap pro ataupun anti. Ini biasa-biasa aja. Ini kan soal rame-ramean aja, soal bagaimana mendidik bangsa kita untuk berbeda pendapat. Nah, tapi mesti hati-hati karena kecenderungan untuk menghamba dan menyenangkan atasan, menyenangkan pemimpin, menyenangkan pejabat, itu adalah warisan budaya feodal dalam politik nasional kita. Jadi kalau ada kelompok yang mengusung ide menyenangkan presiden, menyenangkan gubernur, itu masuk akal aja, sesuatu yang lumrah. Ya, karena budaya kita memang masih sangat feodal, dan bahkan ini praktek bukan cuma di Indonesia. Banyak orang yang tidak menyadari ini sudah lama, sejak tahun ya sejak tahun 80-an kecenderungan untuk menambah masa jabatan, memperpanjang masa jabatan itu sudah muncul. Bahkan ada sarjana ilmu politik yang menulis khusus gitu ya di jurnal ilmiah Studies in Comparative International Development jurnal, itu tahun 2017 dia udah nulis The Politics of Institutional Choice Across Sub-Saharan Africa. Nah, dia menggambarkan
Di Afrika itu sejak tahun 80-an itu muncul praktek-praktek. Banyak sekali negara yang memperpanjang masa jabatan. Bahkan Robert Mugabe itu kayak Pak Harto. Jadi 30 tahun di Zimbabwe. Mulai dari Desember 87 sampai November 2017 dia menjadi presiden, Robert Mugabe. Ya, tapi bukan hanya presiden, presiden juga, panglima tertinggi juga, perdana menteri juga di tangan dia semua. Nah, itu 30 tahun. Sama kayak Pak Harto. Ya. Pak Harto malah lebih dulu turun. Dia baru tahun 2017. Begitu juga di Gambia, 3 periode ditambah. Lalu di Djibouti, 4 periode. Chad, 5 periode. Itu dirumuskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar juga. Jadi 5 periode. Walhasil ada praktek-praktek menambahin, memperpanjang jumlah. Sehingga, ya karena yang paling banyak itu jadi 3 periode, ada istilah ya di dalam comparative politics, third termism. Third term. Jadi periode ketiga, isme periode ketiga, third termism. Dan menurut Christine McKee ini, dia menghitung dan dia tulis lagi di jurnal tahun 2019 yang lalu, baru ini, dia menghitung antara tahun 75 sampai 2018 ada 221 presiden di dunia yang menghadapi masa jabatannya berakhir, ya karena sudah 2 periode. Jadi jumlahnya banyak, 221 kasus. Nah, sebagian dari mereka ini berusaha untuk memperpanjang masa jabatan, tapi tidak semua. Tidak semua. 69 orang dari 221 itu berusaha untuk memperpanjang masa jabatan. Nah, jadi tidak semua ya. Nah, dari 69 itu ada 23 atau 33% ya malah berhasil menghapus masa jabatan sama sekali, termasuk misalnya Xi Jinping. Nah, Xi Jinping itu sampai seumur hidup itu karena dihapus pembatasan masa jabatannya. Jadi RRC itu termasuk ini. Ya, 23 presiden yang berhasil menghapus sama sekali. 31 berhasil memperpanjang jadi 3 periode. Nah, tapi ada 15 yang gagal total bahkan berdarah. Ya, bunuh-bunuhan. Nah, gitu anunya. Artinya kita tidak boleh anggap enteng kejadian serupa di Afrika, di Asia, yang memperpanjang masa jabatan dengan berhasil itu banyak. Dan bahkan di dalam ilmu politik perbandingan itu menjadi istilah sendiri, namanya third termism. Third termism. Isme 3 periode. Jadi kalau misalnya muncul ide 3 periode di Indonesia, itu bukan barang baru, bukan sesuatu yang aneh hasil ijtihad luar biasa, bukan. Itu di mana-mana ada, ya, karena kecenderungan orang ingin turut berkuasa.